2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman ya. Ini sekedar sharing ya. Untuk sharing kali ini saya akan coba sharing tentang fungsi dari auto loop. Auto loop itu digunakan untuk namanya auto loop kan, jadi pelumasan otomatis. Jadi kalau unit bergerak, pin-pin yang bersinggungan kan bergerak terus, itu akan dilumasi secara otomatis oleh sistem ini. Biasanya kalau manual kan saat di excise small itu tembakin untuk pelumasan grease, pin-pin yang bersinggungan dan yang lainnya lah. Kalau di unitnya big itu kan butuh pelumasan yang intens, jadi mencegah kerusakan pada busing atau pin. Nah, di sini inilah alatnya, dinamakan auto loop. Di sini kita menggunakan Graco produk ya. Nah, sebelum ke sistemnya, cara kerjanya, saya akan jelaskan sedikit fungsinya. Ini jalur input oli masuk ke sini ya. Ini jalur input, terus ini jalur output. Outputnya transmisi oli. Oke. Nah, di sini adalah cycle. Jadi di sini semua pengen cycle itu yang ini loh, jadi pergerakannya dari nanti kan pompa ya, jadi pergerakannya si pompa cetok-cetoknya itu pompanya itu pergerakannya diatur oleh ini, jadi speednya itu kita bisa ngejust di sini. Siapa tahu pompanya pengen cepat, ya udah di stroke-nya di adjust di sini. Kalau di sini ini reducing untuk ngejust pressure yang ada, pressure oli yang ada di valve ini ya. Terus kalau ini solenoid untuk aktivasi komponen auto loop. Jadi ini ada saat ada power dan nanti akan jika ada power solenoid aktif mengaktifkan sistem yang ada di sini. Jika solenoid mati maka sistem auto loop akan mati. Oke, kalau ini gauge untuk pembacaan pressure oli. Di sini jalur oli input ke pompa grease, dan ini jalur output input ke fan valve. Ini komponen fan valve. Di fan valve sendiri ini sebenarnya adalah sistemnya seperti, jadi kalau ada oli di sini, tekan valve di sini, grease, jalur grease di sini akan terhubung antara sini ke sini. Oke, ke jalurnya sini. Kalau ini gauge yang membaca pressure-nya grease. Oke, kalau ini adalah pressure switch yang yang berfungsi sebagai pendeteksi jika settingan yang grease-nya ini kita setting berapa pressure-nya, dia akan cut otomatis. Nge-cut-nya ini ada sebuah switch nanti untuk meng-cut pressure yang solenoid yang ada di sini, sehingga sistem akan mati. Oke, kalau ini di fan valve itu dilengkapi oleh relief valve untuk mengatur, siapa tahu nanti di sini ada bermasalah dengan valve-nya, sehingga grease akan langsung dibuang ke sistem drain. Di sini drain terhubung ke tangki. Ini tangki, di dalamnya ini ada grease ya, di dalamnya ini. Oke, itu gambaran besarnya ya. Sekarang lebih enak, jadi saya jelaskan dengan sebuah video. Di sini kebetulan saya ada video dari Graco sendiri, jadi enak teman-teman untuk membacanya dan melihatnya, sehingga potensi kalau ada teman-teman pengen lebih simple itu enak. Jadinya contohnya seperti ini ya. Anggap aja ini saya play nih. Ini yang merah ini adalah jalur supply. Saat solenoid aktif, dia diperintah oleh controller, maka supply ini akan tersupply. Nyuplainya pressure oli akan cetak. Pressure oli akan ke supply dua ini. Satu ke sini sebagai supply pompa. Satu akan ini. Ini standby terus ini. Akan bekerja terus. Nah, oke. Sudah clear ya. Input langsung main di sini sama di sini, dua cabang.
Di sini akan menekan si fan valve. Saat proses penekanan fan valve, kan di sini pompa bergerak, menghasilkan outputan grease di sini, ya kan? Grease akan keluar. Saat grease keluar, dia akan menyuplai terus ke arah ini, ke arah injektor-injektor, ke arah semua injektor yang ada di unit. Kalau teman-teman belum copy, di video sebelumnya saya sudah bahas tentang fungsi injektor. Jadi kalau belum copy tentang fungsi injektor, silahkan ditonton videonya ya. Ini injektor akan berfungsi dan akan dibaca oleh si pressure switch. Berapa? Dia akan pergerakannya tes terus kan, dia akan membaca terus nih, akan membaca pressure switch sampai settingan yang diizinkan atau yang disetel. Nyetelnya di dalam sini, dia akan setel kan, liatin pressernya naik terus, pressernya dia akan naik terus nih, dibaca oleh si grease, masuk nyuplai, dia akan nyeting oleh si disensing oleh si pressure switch, grease-nya akan udah sampai ini ya, pressure yang di adjust ya, sesuai dengan settingan pressure yang di adjust. Sampai kalau saat sudah pressernya di adjust, pressernya tetap berjalan. Jadi gauge-nya ini sampai pressure switch, jadi sampai settingan di adjust, settingan. Nanti saat sudah mendekati settingan maksimum, maka dia akan seperti ini nih. Dia akan membaca, akan membaca di sistemnya sini kan, membaca di pressure switch-nya kan. Nah, si kabel ini akan menginformasikan ke controller, oh settingannya sudah tercapai. Langsung si controller menyuruh si solenoid untuk dimatikan. Oke, maka berserta dengan itu pressure yang ada di grease ini akan mati. Cukup simpel ya teman-teman. Jadi kalau untuk troubleshooting ini ya cukup simpel sekali, tinggal karena komponennya kan sederhana sedikit aja. Kalau pengen jas di sini untuk mempercepat pompa di sini, ini untuk ngejas setting oli di sini, solenoid aktifnya enggak apa enggak. Di sini pun fan valve ada pengamanan, gampang sekali sih. Mungkin itu sekedar sharing untuk kali ini ya dari saya. Ada siapa tahu ada pertanyaan dari teman-teman mengenai fungsi auto loop secara keseluruhan yang kira-kira belum jelas, silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alat berat.